Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kisah kehidupan semuanya? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kebahagiaan. Sebelum mulai ke ceritanya terlebih dahulu, saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Ceritaku kali ini adalah sepupuku menyelamatkanku dari percobaan bunuh diri. Tapi justru dialah alasan aku ingin mati. Namaku Nadira, 23 tahun. Orang-orang bilang hidupku terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Aku punya pekerjaan tetap, keluarga yang harmonis, dan sahabat yang selalu siap mendengarkan curhatku. Tapi di balik semua itu, hanya satu orang yang benar-benar mengenalku. Dia, Kinan, sepupuku. Kinan tinggal di rumah sebelah. Ibunya kakak kandung ibuku. Sejak kecil, kami seperti kakak adik yang tidak terpisahkan. Kami masuk SD yang sama, SMP yang sama. Bahkan SMA pun kami pilih karena waktu itu katanya dia nggak mau jauh-jauh dari aku. Dia selalu bilang aku aneh. Aneh karena suka menyendiri, karena terlalu cepat menangis, karena terlalu gampang cemas. Tapi dia juga bilang aku cantik saat tertawa. Dan bahwa anehnya, aku justru bikin dia betah berlama-lama denganku. Hari itu, aku baru pulang dari kantor saat mendapati Kinan sedang duduk di teras rumahku sambil membawa es kopi favoritku. Aku tahu kamu bakal capek banget hari ini, katanya sambil nyengir. Kan kamu tadi bilang hari ini deadline-nya numpuk. Aku hanya tersenyum. Sejujurnya, keberadaan Kinan adalah satu-satunya hal yang membuat aku merasa hidup. Dia tahu semua sisi tergelap dalam diriku. Dari insomnia parah yang tak pernah sembuh, serangan panik diam-diam saat harus bicara di depan orang banyak, sampai ketakutanku ditinggalkan orang yang aku sayang. Dan dia tetap di sini. Tetap Jeti, satu-satunya orang yang tidak pernah menilaiku. Malam itu, kami duduk di teras rumah sampai larut. Bintang-bintang menggantung di langit seperti biasa. Tapi rasanya lebih terang. Mungkin karena dia di sampingku. Kalau nanti kamu nikah, jangan lupa undang aku ya. Candaku setengah serius. Dia tertawa. Kalau aku nikah, kamu yang jadi pengiring pengantinku. Tapi kayaknya bakal lama deh. Soalnya belum ada yang bisa bikin aku serak. Aku pura-pura tertawa juga. Tapi di dalam dada, rasanya seperti ada yang menusuk perlahan. Karena diam-diam, aku ingin menjadi pengantinnya, bukan pengiringnya. Dan itu salah. Salah karena kami sepupu. Salah karena aku tahu Kinan tak mungkin menganggapku lebih dari sekadar teman masa kecilnya. Tapi perasaan tak pernah bisa dikendalikan. Bukan, kupandangi wajahnya yang sedang mengunyah es batu dengan santai. Betapa aku berharap dia tahu betapa pentingnya dia untukku. Tapi malam itu, semua masih baik-baik saja. Aku belum tahu bahwa sebentar lagi semua akan berubah. Dan perubahan itu datang lebih cepat dari yang bisa kuduga. 3 hari setelah malam itu, Kinan berhenti datang ke rumahku. Tak ada kopi dingin di teras. Tak ada pesan singkat yang biasanya hanya berisi, "Kamu udah makan?" Awalnya kupikir dia sibuk. Tapi 2 hari berikutnya, ibuku bilang dengan santai, "Kinan lagi sering dijemput sama teman kerjanya tuh. Cewek," katanya, anak baru di kantornya. Dadaku bergetar, tapi bibirku memaksakan senyum. "Oh iya," tanya aku pura-pura biasa. Malamnya, aku membuka Instagram Kinan. Ada satu postingan baru, foto senja dari dalam mobil, disertai caption, "Kadang waktu berhenti di samping orang yang tepat." Dan di kolom komentar, ada satu akun dengan nama Ayla yang menulis, "Thank you for today, Mas," dengan emoji hati. Mataku terpaku pada simbol itu. Kecil, sederhana, tapi rasanya seperti pukulan di tenggorokan. Aku tahu aku tidak berhak cemburu. Aku bahkan tak pernah menyebut perasaanku ini cinta, karena takut ditertawakan atau lebih buruk, ditinggalkan. Tapi malam itu, aku menangis. Bukan karena Kinan punya perempuan lain, tapi karena aku sadar aku tak pernah benar-benar punya tempat di hatinya. Besoknya, aku memberanikan diri mengirim pesan. Lama nggak kelihatan. "Kamu sibuk ya?" Lama tidak dibalas. Sampai akhirnya jam 11 malam, hanya ada satu balasan. "Maaf, Nat, nanti aku cerita ya. Aku capek banget hari ini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali diserang insomnia. Kepalaku penuh pikiran. Jantungku berdetak terlalu keras untuk tidur. Besoknya, aku lewat depan rumah Kinan dan melihatnya turun dari mobil bersama seorang perempuan berkerudung merah muda. Cantik, ramah, sederhana. Dia memeluk Kinan sebentar sebelum masuk mobil lagi. Dan Kinan, dia melihatku. Matanya menatapku seperti biasa, hangat dan akrab. Tapi untuk pertama kalinya,
aku merasa menjadi orang asing. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang asing. Bukan untuk dunia tapi untuk dia, untuk Kinan. Orang yang dulu tak pernah lupa mengetuk jendela kamarku hanya untuk bilang selamat pagi. Hari itu, aku pulang kerja dengan kepala yang terasa berat. Tapi bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu di dalam diriku yang seperti mulai retak. Pelan, tapi pasti, bising. Tapi hanya terdengar di dalam. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan perasaan ini. Seolah-olah rumah yang selalu kupijak kini mulai menjauh, perlahan-lahan menghilang. Dari bawah kakiku, sepupuku, tempatku berteduh dari semua kesedihan, mulai membangun pelabuhan untuk orang lain. Dan aku hanya kapal kecil yang terombang-ambing di tengah laut. Di ruang makan malam itu, ibuku bicara sambil menyendok sayur, ringan seperti tak terjadi apa-apa. Besok keluarga tante dia mau ngumpul di villa. Katanya mau sekalian ngenalin calon mantu mereka. Kayaknya si Ayla itu anaknya teman kantornya ommu. Kamu ikut, kan? Aku tidak menjawab. Tanganku berhenti di atas sendok. Calon mantu, Ayla, darahku berdesir. Tiba-tiba tubuhku terasa dingin. Walau kipas tidak menyala. Aku mengerti sekarang. Semua sudah berubah. Kinan tidak datang ke rumah karena dia sedang membangun masa depan. Dan aku tidak ada di dalamnya. Malam itu, aku duduk di lantai kamar. Diam, aku menyalakan voice note di ponsel, lalu mulai bicara tanpa niat mengirimkannya. Ken, aku tahu ini salah, tapi aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu dari dulu, dan aku diam bukan karena tak peduli, tapi karena aku takut kehilangan kamu. Sekarang aku diam, dan tetap kehilangan kamu. Lucu. Ya, air mataku jatuh. Tanpa suara, aku hapus voice note itu. Karena apa gunanya menyampaikan sesuatu yang tak akan pernah jadi milik kita. Aku buka jendela kamar. Langit terlihat jauh sekali malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku berpikir, kalau aku menghilang, apakah dia akan peduli? Kalau aku menghilang, apakah dia akan peduli? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tak henti-hentinya, seperti lagu rusak yang tak pernah selesai. Aku tidak sedang ingin mati, aku hanya tidak ingin hidup seperti ini. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Tidak untuk bekerja, tidak juga untuk menyapa matahari. Aku hanya ingin tahu, seberapa jauh aku harus pergi sampai seseorang menyadari bahwa aku sedang hilang. Aku melewati hari itu seperti biasa, tersenyum pada rekan kerja, menjawab sapaan dengan tawa tipis. Tapi dadaku hampa, aku merasa tubuhku hadir. Tapi jiwaku entah tertinggal di mana. Kinan tidak menghubungiku, tidak hari ini, tidak juga kemarin. Dan malam itu, aku pulang ke kamar, mengunci pintu, mematikan lampu. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk lututku sendiri, lalu menuliskan surat. Bukan surat wasiat, hanya selembar tulisan berisi permintaan maaf dan kalimat terakhir. Aku hanya ingin tahu, apa aku benar-benar tidak penting untuk siapapun. Kutelan 3 pil tidur yang selama ini jadi penolong di malam-malam penuh gelisah. Lalu 3 lagi, dan 3 lagi, sampai dunia mulai kabur. Sampai tubuhku tak terasa, sampai aku merasa melayang jauh, seperti awan abu-abu yang perlahan menghilang dari langit yang sudah tak biru. Tapi suara itu datang, suara pintu diketuk keras, lalu dipanggil pelan. Khawatir, putus asa, lalu didobrak paksa. Aku samar mendengar suara panik itu. Nadira, Nat, astaga, Nat, bangun, bangun. Itu Kinan, Kinan ada di sini. Tanganku diguncang, pipiku disentuh dengan panik. Suara bergetar, napasnya terengah. Aku minta maaf banget. Jangan pergi, jangan begini. Lalu semuanya gelap. Ketika aku membuka mata, lampu putih menyilaukan pandanganku. Bau disinfektan menusuk hidung, infus menusuk tanganku. Aku di rumah sakit. Kinan duduk di samping tempat tidur. Matanya merah, rambutnya berantakan, wajahnya lelah. Nadira, kenapa kamu lakuin ini? Dia tak mampu menyembunyikan suaranya yang gemetar. Aku menatapnya kosong, karena tak ada jawaban yang cukup baik untuk pertanyaannya. Karena jawaban yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mengatakannya? Bagaimana bisa aku bilang bahwa lelaki yang menyelamatkanku adalah alasan aku ingin mati? Kinan masih duduk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam jemariku yang lemah. Seolah jika ia melepaskan, aku akan lenyap lagi. Padahal dia tak tahu, aku sudah lama menghilang dari dalam diriku sendiri. Aku nggak akan tanya lagi kenapa kamu lakukan itu. Katanya pelan. Aku cuma mau kamu tahu, kamu penting buatku. Aku menoleh pelan. Kamu bilang gitu. Sekarang, setelah kamu datang sama perempuan itu, setelah kamu bikin aku merasa cuma tambahan. Kinan terdiam.
Pandangannya jatuh ke lantai, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Ayla bukan siapa-siapa, katanya. Lirih, dia cuma apa? Potongku cepat. Cuma perempuan yang kamu bawa pulang dan dipanggil calon mantu sama keluarga. Besar, suara kami pelan, tapi penuh tepi tajam. Seperti dua orang yang terlalu lama menyimpan luka. Dan sekarang mulai mengelupas tanpa ampun. Kinan berdiri, langkahnya gugup. Aku nggak tahu kamu ngerasa kayak gitu. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku tertawa. Getir, aku takut. Takut kalau perasaan ini bakal bikin kamu menjauh. Takut kehilangan kamu. Kinan, tapi lucu ya, pada akhirnya, aku tetap kehilang suaraku patah. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Semua beban, semua luka, semua ketakutan meledak jadi satu malam itu. Kinan mendekat, pelan-pelan ia memelukku. Bukan pelukan seperti sepupu, bukan pelukan basa-basi, tapi pelukan orang yang menyesal telah membiarkan seseorang merasa sendirian. Terlalu lama. Nadira, bisiknya di telingaku. Aku salah, tapi jangan hukum diri kamu sendiri. Aku gak akan pergi lagi. Aku janji. Aku tidak menjawab, karena kata-kata sudah tak lagi cukup. Dan janji-janji terlalu mudah diucapkan. Aku hanya diam di pelukannya, membiarkan tubuhku yang gemetar bersandar. Dalam hati, aku bertanya, kalau semua ini memang bukan cinta, lalu mengapa sakitnya seperti ini? Mengapa dada ini sesak setiap kali dia pergi? Mengapa pelukannya tadi membuatku ingin menangis lebih keras? Aku menginap semalam lagi di rumah sakit. Pihak keluarga bilang itu demi observasi. Tapi aku tahu, itu demi ketenangan semua orang. Demi memastikan aku tidak melakukan hal bodoh lagi. Hari itu, Kinan tidak beranjak dari sampingku. Dia menolak pulang. Walau sudah disuruh-suruh oleh ibunya yang sempat datang menjenguk. Kamu gak bisa terus-terusan begini. Ken, kau tegur tanteku. Sambil melirikku sekilas. Orang-orang mulai bertanya, kamu terlalu dekat sama Nadira. Aku pura-pura tidur, tapi telingaku tajam malam itu. Aku cuma jagain dia. Jawab Kinan, tenang, dia itu sepupumu, keluarga, bukan tanggung jawabmu. Hening sesaat, lalu Kinan menjawab, lirih tapi jelas. Tapi dia duniaku. Dadaku mencelos, jantungku berdegup lebih keras dari yang bisa kutahan. Tapi aku tetap diam, karena kadang bahkan kata paling indah pun bisa berarti lain saat diucapkan. Hanya karena rasa bersalah. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mulai mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi semuanya terasa aneh. Bahkan matahari pun seakan terlalu terang untuk aku tatap. Kinan datang hampir setiap hari, membawakan makanan, memaksaku tertawa dengan candaan receh. Tapi aku tahu, ada yang berubah. Dan benar saja, perubahan itu datang lewat undangan kecil warna biru muda yang diam-diam diselipkan oleh ibunya ke meja makan rumah kami. Undangan lamaran, Kinan dan Ayla. 2 minggu lagi, aku membacanya sambil gemetar. Ingin merobek, tapi tak sanggup. Ingin membakar, tapi tanganku terlalu lemas. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, menatap kosong ke arah langit-langit. Kinan bilang aku dunianya. Tapi kenapa dia memilih orang lain untuk mengarungi hidupnya? Apakah aku terlalu rusak untuk dicintai? Apakah setelah menyelamatkanku, dia hanya ingin merasa lega bahwa aku tetap hidup bukan untuk hidup bersamanya, tapi untuk menyingkir dari jalannya? Apakah aku terlalu rusak untuk dicintai? Pertanyaan itu terus menghantui setiap malamku. Tapi aku tak bisa terus diam dan membiarkan rasa sakit ini merenggut sisa hidupku. Hari itu, aku berdiri di depan cermin kamar. Mataku membara, tapi bibirku mengerucut penuh tekad. Aku harus bangkit, kataku pelan pada bayangan sendiri. Aku gak mau lagi jadi orang yang hanya menunggu diselamatkan. Aku mulai menulis semua yang aku rasakan. Semua rasa sakit, kecewa, dan harapan yang selama ini kupendam dalam-dalam. Aku juga mulai membuka diri ke sahabat lama, Rara, yang selama ini hanya aku temui sesekali. Aku cerita semuanya tentang Kinan, Ayla, perasaan yang tidak pernah aku ungkapkan, dan bahkan tentang malam gelap di rumah sakit. Lara memelukku erat. Nat, kamu gak sendirian, aku di sini. Dan aku percaya kamu bisa melewati ini. Aku tahu aku harus punya tujuan baru, bukan sekadar menunggu seseorang mencintaiku, tapi mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Maka aku mulai ikut kelas yoga dan terapi seni. Perlahan, aku belajar mengendalikan kecemasan, memaafkan diri sendiri, dan membuka hati untuk kemungkinan baru. Tapi tentu saja, tidak mudah. Setiap kali melihat Kinan di media sosial, bahagia bersama Ayla, jantungku seperti diremas. Setiap kali ku dengar nama mereka dalam obrolan keluarga, aku merasa tersisih. Dan setiap kali aku hampir melupakan rasa sakit itu,
Kenangan tentang malam aku hampir pergi selamanya muncul lagi, menuntut perhatian. Namun aku tidak menyerah. Aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup bahagia, dengan atau tanpa dia. Tapi kenyataannya, membuktikan itu jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan. Pagi itu, aku melangkah ke kantor dengan harapan baru di dada. Aku ingin fokus pada pekerjaanku, mengalihkan pikiranku dari segala drama yang berputar di kepala. Namun, teleponku bergetar. Pesan masuk dari tanteku yang berisi foto undangan lamaran Kinan dan Ayla yang sudah tersebar luas di grup keluarga. Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Rasanya seperti pisau yang menikam hati perlahan tapi pasti. Di kantor, aku berusaha menenangkan diri. Tapi gosip mulai beredar. Rekan kerja yang biasanya ramah kini menatapku dengan tatapan penuh belas kasihan atau malah sinis. Aku merasa terasing, seperti berada di tengah keramaian tapi sendirian. Malamnya, aku menghadiri kelas yoga. Aku berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, membiarkan setiap ketegangan perlahan menghilang. Tapi saat mataku menutup, bayangan Kinan dan Ayla muncul, berdansa dalam pikiranku, menghancurkan kedamaian yang baru saja kuraih. Aku menangis, diam-diam, tidak ingin siapapun tahu bahwa aku masih rapuh. Keesokan harinya, aku menerima undangan tak terduga dari Ayla sendiri. Ia ingin bertemu dan bicara. Hatiku berdetak kencang. Ada perasaan campur aduk, takut, marah, tapi juga penasaran. Aku tahu pertemuan itu akan mengubah segalanya, tapi aku tak pernah siap untuk apa yang sebenarnya menunggu di depan mataku. Di sebuah kafe kecil yang tenang, aku duduk dengan tangan bergetar, menunggu Ayla datang. Pikiranku kacau. Aku ingin melontarkan semua amarah dan rasa sakit yang membara, tapi juga penasaran tentang wanita yang dipilih Kinan. Ketika Ayla masuk, dia tersenyum lembut. Tidak ada keangkuhan, hanya ketulusan yang membuat dadaku sedikit melunak. "Kamu, Nadira?" "Ya," katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, kamu, Ayla." Kami duduk berhadapan. Ada keheningan sesaat. Lalu Ayla mulai berbicara. "Aku tahu ini sulit. Aku juga gak mau jadi penyebab kalian berselisih. Aku gak pernah ingin menyakiti kamu, Nadira." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku mulai melihat sisi lain dari cerita ini. Ayla bercerita tentang bagaimana dia dan Kinan bertemu, tentang perasaan yang tumbuh perlahan, dan tentang betapa ia juga ingin yang terbaik untuk Nadira. "Aku pernah dengar cerita kamu dari Kinan," katanya, menatap mataku. "Dia bilang kamu adalah orang yang paling berani yang dia tahu." Aku terdiam. Tidak pernah kubayangkan seseorang akan membicarakan aku seperti itu. "Aku gak minta kamu harus suka aku," lanjut Ayla. "Aku cuma ingin kamu tahu, aku menghargai kamu, dan kalau kamu mau, aku ingin kita bisa jadi teman. Karena aku enggak ingin ada yang terluka lagi." Air mataku menetes. Ini bukan hanya tentang cinta atau kehilangan. Ini tentang memahami, menerima, dan menemukan cara untuk terus berjalan meski hati terluka. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Ayla. Aku juga ingin mencoba menjadi teman." Namun kenyataan ternyata jauh lebih berat dari kata-kata yang terucap. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjaga jarak dengan Kinan. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku harus melindungi hati yang mulai rapuh. Tapi tak mudah. Setiap kali aku melihatnya tersenyum dengan Ayla di acara keluarga, jantungku terasa seperti tercekik. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa ikhlas melepasnya? Ataukah aku hanya menipu diri sendiri? Di kantor, gosip tentang hubungan kami semakin menjadi jeti. Beberapa rekan mulai menganggap aku drama queen yang tak bisa move on. Aku harus berjuang 2 kali lipat untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar cinta tak berbalas. Suatu sore, saat aku pulang, aku menemukan sebuah surat di depan pintu rumah. Surat tanpa nama, hanya tulisan yang menyayat hati. "Kamu pantas lebih dari sekadar jeti bayangan." Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi surat itu memberikan sedikit harapan bahwa aku tidak benar-benar sendiri, bahwa mungkin ada seseorang yang melihatku lebih dari sekadar luka. Aku menghapus air mata dan menatap langit malam dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan bangkit. Aku akan jeti lebih kuat dari luka ini. Tapi kenyataan berkata lain ketika aku menyadari bahwa segala usaha yang kujalani mulai terasa sia-sia. Kinan dan Ayla semakin serius dengan persiapan pernikahan mereka. Setiap ajakan mereka ke acara keluarga, setiap senyum yang mereka bagi, membuat hatiku semakin hancur. Aku merasa semakin kecil, semakin tersisih. Di kantor, pekerjaan yang dulu menjadi pelarian mulai terasa beban. Aku mulai kehilangan fokus,
membuat kesalahan kecil yang berujung pada teguran dari atasan. Teman-teman yang dulu aku percaya mulai menjaga jarak, seolah takut terseret dalam drama yang tak kunjung usai. Aku mencoba menguatkan diri, tapi malam-malamku penuh dengan mimpi buruk. Bayangan masa lalu dan harapan yang hancur bercampur menjadi satu. Suatu malam, aku berdiri di balkon apartemenku, memandang kota yang tak pernah tidur. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar akan terus hidup seperti ini? Atau aku harus mengambil keputusan yang selama ini kutakuti? Pilihan itu datang dengan beban yang sangat berat. Meninggalkan segala yang aku tahu, atau terus bertahan dalam luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Aku tahu, keputusan ini akan menentukan sisa hidupku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, berhadapan dengan bayangan diriku sendiri yang paling rapuh dan takut. Aku harus memilih, berjuang untuk mencintai diriku sendiri dan memulai hidup baru, atau terus tenggelam dalam kesedihan yang sudah terlalu lama melekat. Pikiran tentang Kinan dan Ayla terus berputar di kepala. Apakah aku cukup kuat untuk melepas semua itu? Ataukah aku akan terus menjadi bayang-bayang dalam kisah mereka? Dengan tangan gemetar, aku menulis surat pada diriku sendiri, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Aku layak bahagia, aku pantas dicintai. Aku harus keluar dari bayang-bayang masa lalu. Besoknya, aku mengambil langkah besar. Aku menghubungi seorang konselor yang direkomendasikan Rara dan membuat janji untuk memulai terapi. Keputusan ini bukan tanpa rasa takut, namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah harapan yang nyata. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku memilih untuk melangkah. Hari pertama terapi terasa seperti melewati pintu gerbang yang berat. Aku bertemu dengan seorang konselor bernama Myra, yang dengan lembut mendengarkan semua cerita yang selama ini kusembunyikan. Setiap sesi, aku menangis, tertawa, dan terkadang marah pada diriku sendiri. Aku mulai memahami bahwa rasa sakit yang aku alami bukan kesalahanku, dan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah, tapi sangat mungkin dilakukan. Di tengah proses itu, Kinan tiba-tiba menghubungiku. Dia bilang ingin bertemu dan minta maaf atas semua yang terjadi. Hatiku berdebar, apakah aku siap? Kami bertemu di sebuah taman yang dulu sering kami kunjungi saat kecil. Kinan tampak berbeda, lebih dewasa dan penuh penyesalan. Aku salah selama ini, Nadira, katanya. Aku baru sadar betapa berharganya kamu. Bukan sebagai sepupu, tapi sebagai seseorang yang aku sayang. Aku menatapnya lama, mencoba menangkap kebenaran di balik kata-katanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mengulangi kesalahan lama. Aku sudah mulai membangun hidupku sendiri. Kinan, jawabku tegas tapi lembut. Dan aku ingin kamu bahagia, tapi bukan dengan aku. Dia mengangguk pelan, ada kesedihan dalam matanya, tapi juga pengertian. Hari itu aku tahu, aku telah melewati satu babak penting dalam hidupku. Babak di mana aku belajar menerima, memaafkan, dan akhirnya bisa melangkah maju. Tapi aku juga sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada luka yang harus kuobati dan keputusan sulit yang harus kuambil. Seminggu setelah pertemuan dengan Kinan, aku menerima kabar mengejutkan. Ayla memutuskan membatalkan lamaran. Aku tercengang. Semua rencana mereka yang dulu begitu jelas, kini berubah menjadi debu. Saat aku bertanya kenapa, Ayla hanya berkata bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang benar, walaupun itu sangat menyakitkan. Kisah yang tadinya seperti mimpi indah bagi mereka, kini berubah menjadi kenyataan pahit yang harus kami semua terima. Aku merasakan kelegaan sekaligus kesedihan yang dalam. Kelegaan karena beban itu akhirnya hilang, dan kesedihan karena aku tahu, di balik semua itu, ada hati yang terluka. Aku pun mulai menyadari, memaafkan bukan berarti melupakan, melepaskan bukan berarti menyerah. Dengan air mata yang mengalir, aku menulis surat untuk diri sendiri dan untuk Kinan, Ayla, serta keluargaku. Surat yang berisi harapan, pengampunan, dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Aku berjanji pada diriku, kali ini aku tidak akan lagi terperangkap dalam kisah lama. Aku akan membuka lembaran baru dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bebas. Hari-hariku mulai dipenuhi dengan energi baru. Aku kembali fokus pada impian yang selama ini kuabaikan, menjadi seorang desainer grafis profesional. Dengan bantuan Myra, konselorku, aku mulai merancang portofolio dan melamar pekerjaan yang selama ini hanya kuimpi. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana rasa sepi dan keraguan kembali menghantui. Tapi aku berusaha mengingat janji pada diri sendiri bahwa aku pantas bahagia dan berhak untuk maju. Di tengah perjuangan itu, Rara menjadi sahabat yang selalu ada,
mendukungku tanpa henti. Kami sering menghabiskan malam dengan berbagi cerita, tawa, dan bahkan air mata. Suatu hari, aku mendapat telepon dari sebuah perusahaan desain ternama yang tertarik dengan karyaku. Momen itu menjadi titik balik yang aku tunggu-tunggu. Aku menerima tawaran kerja itu dengan hati penuh syukur dan semangat. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang membuktikan bahwa aku bisa bangkit dan meraih mimpi. Saat aku berdiri di depan cermin, melihat diri sendiri yang kini lebih kuat dan percaya diri, aku tahu ini baru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Dan aku merasakan getaran bahagia yang belum pernah kurasakan sejak lama. Hari pertama di kantor baru penuh dengan tantangan dan kesempatan. Aku bertemu dengan orang-orang yang profesional dan ramah, yang membuatku merasa dihargai dan diterima. Setiap tugas yang kuterima, kujalani dengan sepenuh hati, berusaha memberikan yang terbaik. Aku tahu, ini adalah kesempatan yang harus kupegang erat. Di luar pekerjaan, aku mulai membuka hati kembali. Rara, yang selama ini menjadi teman terbaik, mulai memperkenalkan aku pada lingkaran baru yang membuat hidupku makin berwarna. Suatu sore, saat aku berjalan pulang, aku bertemu dengan seseorang yang membuat hatiku berdebar. Namanya Ardi, seorang fotografer yang ramah dan penuh perhatian. Kami mulai mengobrol dan berbagi cerita tentang hidup, impian, dan masa lalu. Ada kenyamanan yang kurasakan bersamanya, sesuatu yang aku pikir sudah lama hilang. Namun, aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin tergesa-gesa dan mengulangi kesalahan yang sama. Hari-hariku kini dipenuhi dengan tawa dan harapan. Aku belajar bahwa cinta bisa datang lagi saat kita siap membuka hati. Namun, aku tahu setiap kebahagiaan pasti datang dengan ujian. Ardi mulai menjadi bagian penting dalam hidupku. Kami sering berbagi waktu, berbicara tentang mimpi dan masa depan. Namun, tiba-tiba sebuah gosip mulai beredar di kantor tentang hubunganku dengan Ardi. Desas-desus yang datang dari orang-orang yang tidak ingin melihat aku bahagia. Aku merasakan tekanan itu semakin berat. Teman-teman yang dulu mendukung mulai menjauh, takut terlibat dalam drama yang tak berujung. Suatu malam, Ardi mengajakku bertemu. Dengan mata penuh kekhawatiran, dia berkata, "Nadira, aku tidak ingin kamu terluka lagi. Apakah kamu yakin kita bisa melewati semua ini bersama?" Hatiku hancur mendengar kata-katanya. Tapi aku tahu aku harus kuat. Aku ingin mencoba. "Ardi, aku tidak mau menyerah lagi," jawabku tegar. Kami berjanji untuk saling mendukung dan berjuang bersama. Karena cinta yang sejati adalah ketika kita mau berjuang bersama melewati badai. Dan badai itu datang lebih cepat daripada yang aku duga. Beberapa hari setelah janji kami, sebuah masalah besar muncul. Foto-foto aku dan Ardi yang sedang bersama tersebar luas di media sosial kantor. Komentar sinis dan tatapan penuh prasangka mulai menghantui setiap langkahku. Aku merasa seolah dunia runtuh, tapi Ardi tetap berdiri di sisiku, memberikan dukungan tanpa henti. "Aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang kita punya," katanya tegas. Kata-katanya menjadi pelindungku dari kegetiran yang mencoba menenggelamkan. Bersama, kami menghadapi setiap ombak yang datang, berusaha menjaga api cinta tetap menyala. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang tanpa perjuangan. Malam itu, saat kami duduk berdua memandang bintang, aku tersenyum. Aku tahu, dengan Ardi di sampingku, aku siap menghadapi apapun. Namun, tak ada perjuangan yang benar-benar mudah. Hari-hari berlalu dengan tantangan yang semakin berat. Desakan dari lingkungan, tekanan sosial, bahkan rasa ragu mulai menyusup di antara kami. Suatu malam, aku terbangun dengan hati yang penuh kegelisahan. Apakah aku benar-benar sudah siap membuka hati setelah semua luka lama? Ardi merasakan keraguan itu, dan tanpa banyak kata dia memelukku erat. "Kita kuat, Nadira. Aku di sini, tidak akan pernah pergi," bisiknya. Bersama, kami belajar untuk saling percaya, saling menguatkan, dan terus maju. Bahkan ketika dunia seolah berusaha memisahkan kami memilih untuk tetap bersama. Hari itu, aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan bukan tentang sempurna, tapi tentang keberanian untuk bertahan dan berjuang bersama. Dan aku siap melangkah ke babak terakhir kisah ini dengan hati yang penuh harapan. Hari ini, aku berdiri di hadapan cermin, melihat wajah yang sama tapi berbeda. Wajah yang dulu penuh luka dan ketakutan, kini memancarkan kekuatan dan kedamaian. Perjalanan panjang ini mengajarkanku banyak hal. Bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan dan memberi ruang untuk tumbuh. Bahwa keluarga dan masa lalu tidak selalu menentukan masa depan kita. Kinan, Ayla,
Rara, dan terutama Ardi, mereka semua menjadi bagian dari cerita hidupku yang membentuk siapa aku sekarang. Aku belajar memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Dengan Ardi di sisiku, aku merasakan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan tanpa masalah, tapi dengan keberanian menghadapi semuanya bersama. Aku menutup mata sejenak dan mengucap syukur atas setiap luka dan tawa yang pernah ada. Karena dari sana aku menemukan diriku yang baru kuat, penuh harapan, dan siap menjalani hidup yang penuh makna. Ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang aku pilih dengan sepenuh hati. Cerita ini ditutup dengan kesimpulan bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga, tapi keputusan untuk bertahan hidup dan mencintai diri sendiri tetap yang paling penting. Sekian cerita dari saya kali ini. Sampai jumpa dengan cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru lagi.